Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita siang hari ini bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat zuhur secara berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim, mempelajari ilmu agama. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wa fa idza faragha min at-taharrumi hatta yadayhi tahta sadrihi. Kalau sudah selesai takbiratul ihram, hatta yadaihi, dia letakkan kedua tangannya, tahta sadrihi, di bawah dadanya, wa qabada bi kaffil yumna ku'al yusra wa awwal sa'idi, dan dia pegang dengan tangan kanannya apa yang dia pegang, ku'al yusra, pergelangan tangan kiri, wa awwal sa'idi, dan pangkal lengannya. Ini sunnah sholat. Kita lanjutkan dari yang sebelumnya, bahwa sunnah sholat itu banyak, tapi di sini disebutkan beberapa hal yang memang penting-penting saja. Jadi daripada sunnah sholat sebelumnya yang sudah disebutkan adalah kita sudah singgung di pertemuan sebelumnya tentang disunnahkan juga untuk melafazkan niat. Jadi niat itu tempatnya di dalam hati, tapi disunnahkan kalau memang hatinya kurang mantap gitu. Jadi hati yang ada di dalam diri ini kadang nih susah tenangnya. Maka ketika kita mau sholat dan berharap hati melafazkan niat dengan baik, dan itu susah, maka dibantu dengan mulut, ngomong apa yang ada dalam hati diomongin, biar hati itu mantap gitu. Dan memang posisinya menempel sama takbiratul ihram. Itu yang membedakan antara niat sama azam. Azam tuh kalau bahasa kitanya tuh kepengenan. Orang nih lagi rame sekarang nih pada berangkat haji tuh gitu. Kalau kita bilang pada kemana tuh orang-orang di bandara di Pondok Gede, pada mau ke Madinah. Emang ke Madinah, ke Mekah mau ngapain? Mau berangkat haji. Tapi nanti sampai Mekah, sampai Jeddah, sampai kalau gelombang pertama nyampe Madinah dulu. Nyampe Madinah 9 hari di Madinah, berangkat, berhenti di tempat yang namanya Bir Ali. Bir Ali itu bahasa benarnya Dzulhulaifah gitu. Dzulhulaifah itu apa yang dilakukan para jemaah haji? Dia niat di situ. Udah pakai baju ihram, labbaik Allahumma hajjan wa umratan, kan begitu. Kan dari rumah udah niat kan, orang kalau alasannya begitu. Kan dari rumah udah niat, ngapain niat lah? Dari rumah itu namanya bukan niat.
Dari rumah tuh namanya kepengenan tuh, azam kalau bahasa ulamanya. Yang namanya azam tuh ibadah tersendiri. Artinya itu ibadah yang ada pahalanya tapi bukan bagian daripada ibadah yang diinginkan. Sedangkan niat itu bagian daripada ibadah yang dipengenin itu. Maka azam, orang kalau udah azam, setelah itu dia mengerjakan pekerjaan yang bukan ibadah yang dia pengen, boleh, nggak apa-apa. Orang dari rumah berangkat ke masjid ditanya, mau ngapain ke masjid? Mau sholat gitu. Tapi di antara rumah ke masjid kan dia masih boleh ngobrol, masih boleh makan, masih boleh minum, nongkrong warung kopi, kan macam-macam boleh. Karena itu bukan niat. Orang kalau udah niat mah nempel sama ibadah. Kan definisi niat tuh begitu. Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja melakukan sesuatu, menyengaja meniatkan sesuatu bareng sama pekerjaannya, itu niat namanya. Tapi kalau dari rumah ke jalan itu namanya azam, dapat pahala itu azam. Tapi karena yang namanya azam kepengenan itu bukan bagian dari ibadah itu, maka setelah orang berazam, orang boleh ngapa-ngapain aja, makan minum kan ya. Dari rumah berangkat ke musola, mana lo mau ke musola? Mau ngapain? Mau sholat. Dibilangin, no Haji Fulan lagi bagi-bagi duit, no gitu. Lo kira-kira lurus ke musola apa belok ke Haji Fulan tuh? Gitu. Ya belok kan begitu. Boleh gak? Ya boleh, orang belum niat. Itu namanya kepengenan doang. Niat itu emang kudu nempel kan ya. Ya buktinya tadi orang jauh-jauh dari Nigeria, dari Inggris, dari Suriah, dari Brazil, Australia datang ke Mekah semuanya pengen haji. Tapi nyampe sana apa langsung ujuk-ujuk masuk Masjidil Haram? Kan enggak. Tahu dari mana dia datang? Oh dari utara nih. Oh berarti mikotnya di Madinah Bir Ali. Ente dari mana? Dari Irak. Oh mikotnya di Kornul Manazil. Ente dari Yaman, mikotnya ya Lamlam. Dia Lamlam baru tuh niat dia. Pakai baju ihram labbaik Allahumma. Nah, kita kan nggak biasa bilang lah kan dari rumah udah niat. Kagak bisa begitu. Emang aturannya ibadah begitu. Makanya kalau udah labbaik Allahumma hajjan umratan, walaupun jarak Madinah Bir Ali ke Mekah itu kan masih jatuhnya 1 hari penuh itu. Orang berangkat jam 8 pagi. Itu nyampe sono nyampe Mekah tuh maghrib itu. Emang jauh itu. Berapa ratus kilo tuh. Dan di sono antara Mekah Madinah tuh kagak ada pasar tumpah, kagak ada lampu merah tuh. Kagak ada gojek nongkrong pinggir jalan, enggak ada, itu lurus terus itu. Lega jalanannya emang jauh itu. Nah itu jarak yang jauh itu emang kagak boleh ngapa-ngapa. Dia nggak boleh melakukan hal yang membatalkan ihramnya, kan begitu. Karena dia udah masuk ibadah. Potong kuku kagak boleh, pakai wangi-wangian nggak boleh, nyolek-nyolek bininya juga kagak boleh itu. Udah niat soalnya. Itu bedanya niat sama azam. Kalau azam kepengenan nih dapat info besok subuh ada pengajian, niat besok subuh kesini mau ikut pengajian, udah dapat pahala itu, udah dapat pahala. Tapi itu bukan niat, bukan begitu. Kalau niat nah ketika udah mau niat, udah mau takbiratul ihram, orang kan susah ini hatinya. Memantapkan hati itu rada susah. Makanya bagi orang-orang yang susah memantapkan hati disunahkan untuk bantu dengan lisan. Usolli. Jadi sebelum takbir dia ngomong usolli supaya hatinya ngikutin, mantep begitu. Karena kalau nggak dibantu sama lisan, beberapa di antara kita, kalau orang-orang yang udah mantep hatinya nggak perlu dibantu, ya nggak perlu ngomong. Ini yang hatinya masih susah gitu. Yang kemarin bantuin bininya masukin nastar ke toples tuh, kagak ngitungnya pakai hati. Toto lupa, berapa tadi ya? Gitu. Soalnya ngitungnya pakai hati, kagak pakai mulut. Coba ngitung pakai mulut. 1, 2, ditanya sama bininya udah berapa bang yang masuk? 30. Kenapa ngomong tuh? Coba kalau dia gitu tuh nggak pakai mulut, ditanya udah berapa bang? Aduh berapa tadi ya? Gitu. Susah emang begitu. Tapi kalau mulutnya nyebut 1, 2 gitu,
emang kudu mantep itu, kudu mantep. Apalagi kalau nasar buat jualan kan ya, kudu pas, jangan sampai lebih, rugi bandar kan begitu. Jadi itu maksudnya kenapa lisan itu disunnahkan untuk membantu hati, karena niat itu rukun ibadah. Orang kalau kagak ada niatnya kagak sah. Dan niatnya itu di hati. Hati kadang-kadang susah itu, makanya dibantu pakai lisan begitu. Itu yang namanya sunnah melafadzkan. Tapi kesunahan ini kalau orang sudah mantap hatinya, artinya tidak perlu dibantu dengan lisan karena sudah terbiasa begitu, maksudnya sudah rutin latihan. Dari dulu diajarin, udah dipraktekin begitu, akhirnya tanpa perlu usolli takbiratul ihram hatinya udah nyantol. Allah, hatinya udah usolli, udah cakep nih, nggak perlu dibantu pakai lisan. Ini bagi sebahagian kita yang memang sulit memantapkan niat dalam hati gitu. Kemudian juga sunnah sholat selanjutnya ngangkat tangan. Ngangkat tangan itu sampai ada 4 tuh. Takbiratul ihram, ketika mau ruku, i'tidal berdiri dari ruku, yang keempat berdiri dari tasyahud awal. Berdiri dari tasyahud awal di rakaat ketiga. Ini 4 posisi orang angkat tangan. Selain 4 posisi ini tidak ada kesunahan ngangkat tangan gitu. Jadi cuma 4, takbiratul ihram ngangkat tangan, mau ruku ngangkat tangan, kemudian habis ruku i'tidal ngangkat tangan, kemudian yang keempat setelah tasyahud awal, rakaat kedua tasyahud berdiri kita. Pas berdiri dari tasyahud awal tuh mengangkat tangan begitu. Itu dan ini kata ulama, ngangkat tangan yang keempat nih habis tasyahud tidak mesti di rakaat ketiga, karena bisa jadi dia ngikutin imamnya pas di rakaat pertama gitu. Jadi rakaat pertama nih imamnya rakaat kedua, akhirnya dia dapat tahiyat, itu tahiyat awal dia di rakaat pertama, pas berdiri kan jatuhnya rakaat kedua baginya. Tapi itu tetap sunnah karena kondisinya setelah tasyahud awalnya imam begitu. Tapi kalau tasyahud akhir enggak, karena kalau tasyahud akhir assalamualaikum selesai, udah foto berjamaahnya udah beres. Jadi karena berjamaahnya udah beres, ketika dia berdiri itu posisinya udah sendiri gitu. Kalau itu rakaat ketiga angkat tangan bagus. Kalau itu bukan rakaat ketiga maka tidak ada kesunahan angkat tangan. Karena assalamualaikum imam sudah memutuskan dirinya dari salat berjamaah. Nah, kemudian sunnah selanjutnya yaitu hatta yadaihi tahta sadri. Jadi menaikkan menjatuhkan. Ini bentuk afdalnya begitu ya. Fa idza faragha minat taharrum. Jadi memang yang afdal tuh Allahu akbarnya tuh ada di sini nih. Allahu akbar baru turun, begitu emang afdalnya begitu. Tapi kalau nggak begitu juga nggak apa-apa. Yang bentuk afdalnya tuh Allahu akbar baru turun. Jadi turunnya itu setelah bar gitu. Barnya tuh pas masih di kuping gitu. Itu emang kudu dibiasain. Tapi itu bentuk afdal, bukan harus gitu. Kemudian setelah takbiratul ihram hatta yadaihi tahta sadri. Dia taruh tangannya di bawah dada. Ini bentuknya mazhab Imam Syafi'i begitu. Jadi menaruh tangan tuh di bawah dada, di atas pusar gitu. Di bawah dada, di atas pusar. Begitu memang riwayat Imam Al-Baihaqi. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali itu justru di bawah pusar. Kalau nggak percaya, kapan waktu buka YouTube, lihat Imam Masjidil Haram. Kayak siapa? Abdurrahman As-Sudais. Itu bersedekapnya tuh naruh tangan di bawah pusar. Itu Hambali begitu. Hambali sama Hanafi, Imam Abi Hanifah itu bersedekap tuh di bawah pusar gitu.
Kalau mazhab Imam Malik bagaimana Ustaz? Mazhab Imam Malik kagak di bawah pusar, kagak di bawah dada. Dia emang kagak bersedekah, itu mazhab Imam Malik. Jadi Imam Malik itu tidak ada kesunahan bersedekah. Jadi habis takbiratul ihram Allahu Akbar, tangannya dilurusin aja, gitu, dilurusin di samping. Itu memang sunnahnya mazhab Imam Malik begitu. Jadi kapan waktu kalau kita lagi sholat di mana begitu, ngelihat ada orang yang tangannya lurus saja gitu, oh ini jangan-jangan belajarnya dulu sama guru Maliki gitu. Imam Malik itu mazhabnya begitu. Atau jangan-jangan emang dia bingung itu mau kemana tuh, taruh dada kagak enak, taruh perut kagak enak gitu. Kan gitu. Tapi yang pasti bersedekah atau tidak itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat, karena bersedekah itu sunnah. Ini sunnah yang afdol nih, yang afdol kata Syafi'i di bawah dada gitu. Kalau di atas dada Ustaz, ada yang di atas dada. Itu yang di atas dada itu yang saya tahu itu pandangannya Imam As-Sun'ani. Jadi Bapak Ibu kalau pernah belajar kitab hadis namanya Bulughul Maram, kitab hadis Bulughul Maram oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini kitab hadis Bulughul Maram ini yang syarahnya banyak, yang menjelaskan, yang bikin komentar, ta'liq, syarah banyak. Salah satunya yang bikin syarah penjelasan dari kitab itu ada kitab namanya Subulus Salam. Subulus Salam itu yang ngarang namanya Imam As-Sun'ani, Muhammad bin Ali As-Sun'ani. Beliau orang Yaman, wafatnya abad ke-12 Hijrah kalau nggak salah, abad ke-11 atau 12. Beliau itu di situ menyebutkan bahwa di antara banyak riwayat tentang bersedekapnya Nabi, riwayat yang beliau anggap bisa diamalkan itu adalah riwayat bahwa Nabi Muhammad menaruh tangannya di atas dadanya gitu. Itu pandangannya Imam As-Sun'ani. Jadi Imam Syafi'i enggak bilang begitu, Imam Malik juga enggak begitu, Imam Ahmad bin Hanbal enggak begitu, Imam Abi Hanifah juga enggak begitu. Itu Imam As-Sun'ani. Boleh nggak Ustaz kalau ngikutin? Ya boleh, nggak apa-apa gitu. Cuman kalau urusan ibadah-ibadah yang wahyunya udah berhenti dan perkaranya juga nggak ada pembaharuan, kan sholat kagak pernah ada pembaharuan kan ya, nggak ada tiba-tiba ada Nabi turun lagi begitu ngebaruin syariat sholat, kan nggak, udah beres sudah. Jadi ibadah-ibadah yang wahyunya sudah selesai tidak ada pembaharuan, yang paling enak itu ngikutin 4 mazhab yang mu'tamad ini, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Kita nih alhamdulillah udah kadung yang banyak rame di Indonesia nih Syafi'i gitu. Jadi tinggal ngikutin yang udah rame aja gitu, daripada nyari-nyari sendiri bingung lagi kan begitu. Ini ibaratnya ada bis 1, 2, 3, 4, mau ngikut yang mana nih? Tujuannya sama semua ke Surabaya gitu. Ini bis nih udah tiap hari bolak-balik dari Tanah Abang Surabaya, Tanah Abang Surabaya, udah bolak-balik. Kita kan tinggal naik aja, bayar ongkos, duduk, insya Allah nyampe Surabaya. Nggak usah sok-sokan gue mau naik mobil diri aja dah gitu. Gue punya mobil ini kata dia gitu. Mobil sih punya, tapi jalan Surabaya tahu. Nah, jalan banyak pelang ini di belakang gitu. Jadi banyak pelang ini tuh bekal ada. Ya, bekal paling duit sekian, makanan dia nggak pernah jalan ke Surabaya itu. Nggak tahu tuh rest areanya di kilometer berapa, jalannya kemana, berhentinya di mana, ada pom bensin, kagak ampal. Mensok-sokan aja naik. Itu saya yakin nyampe mah kagak nyasar udah pasti itu begitu. Itu khawatir begitu. Jadi untuk ibadah yang tidak ada pembaharuan, ya emang udah selesai wahyunya, ngikutin pandangan yang udah ada aja. Nggak usah nyari-nyari pandangan baru begitu. Jadi nggak usah capek-capek gitu nyari-nyari. Ini kalau
sholat di belakang imam ini baca Fatihah apa enggak? Udah ada pandangannya, itu kagak bakal ada wahyu baru lagi itu. Pandangannya cuma ada 3, wajib baca, Syafi'i. Kata Hambali baca kalau sirriyah sholat zuhur asar, kalau maghrib isya subuh kagak baca kan gitu. Kata Imam kata Imam Abi Hanifah kagak usah baca, nggak apa-apa, orang imamnya juga ada kan gitu. Nggak usah nyari-nyari buka kitab hadis, buka kitab ini, enggak gitu. Ujung-ujungnya ke situ-situ juga gitu. Jadi kalau urusan ibadah, kecuali masalah muamalat, kan baru nih muamalat nih kan ya. Dulu yang namanya orang dagang tuh kudu ke pasar. Jangankan kita yang mau beli, penjualnya aja kagak tahu harga barang dia berapa. Ini kita punya dagangan nih, kita nggak tahu harga dagangan itu berapa. Kita beneran tahu dagangan kita tuh kalau udah sampai pasar. Nyampe pasar, lihat kiri kanan, ini barang begini berapaan di sini. Begitu dijualnya. Makanya dulu ada larangan namanya talaki rukban. Talaki rukban tuh cegat tukang dagang. Jadi pasarnya masih 2 kilo, ini jalanan tukang dagang biasa lewat, kita jegat di sini. Kita jegat di sini, kita borong barangnya, kita bohongin aja barang dia tuh sekian gitu. Itu talaki. Tapi sekarang udah nggak berlaku. Karena yang namanya harga pasar tuh di mana-mana udah menyebar kan ya. Kita tinggal buka apa tuh ada online shop begitu. Ini kan kemudian transaksinya muncul baru. Kan ya. Transaksi muncul baru. Dulu yang namanya jual beli rumah nih, rumah gua begini gitu. Harganya sekian, mau bayar kagak mau udah kan gitu. Tapi sekarang rumah ini kudu ada beberapa pihak yang ikut. Ada developer, ada bank gitu. Bank nih yang bisa menanggung resiko yang mungkin terjadi. Karena semua pihak nih punya kemungkinan berkhianat. Pembeli punya kemungkinan berkhianat, penjual punya kemungkinan berkhianat, developer juga punya kemungkinan berkhianat. Maka harus ada satu pihak yang kita sepakati bersama bahwa dia menjamin itu semua. Muncul tuh yang namanya bank, apa sih itu kan ya, apapun namanya, untuk menjamin si developer terjamin angsurannya terbayar begitu, si pembeli terjamin barangnya kagak dikemana-manain. Jangan-jangan gue belum dilunasin udah dijual duluan, apa enggak dijagain kan begitu. Maka muncul istilah aqdun ghairu musamma, akad yang tidak pernah tercatat dalam kitab-kitab turas, kitab-kitab ini. Muncullah itu kemudian komite fikih membahas tentang transaksi-transaksi yang ada zaman sekarang gitu. Jadi kalau muamalat make falsafah ibadah haram semua jadinya begitu. Sebaliknya kalau mau ibadah pakai falsafah muamalat tuh jadi halal semua akhirnya gitu. Johor bikin 5 rakaat aja akhirnya gitu. Itu beda itu. Jadi ada ibadah yang udah beres begitu. Kan ada ustadz yang kenceng banget bilang KPR haram begini, KPR haram gitu. Haram itu KPR kudu cash begitu. Punya duit gaji 5 juta 7 juta, mau rumah yang harga 700 juta, kata ustadznya kagak boleh kredit, kumpulin aja duit, nanti kalau udah ngumpul baru beli. Udah ngumpul 700 juta, kan 700 juta ngumpulin kagak setahun 2 tahun, 10 tahun mungkin dikumpulin. Itu rumah yang 700 juta udah kagak 700 juta lagi tuh. Udah 1,5 M kan begitu. Ustadz yang bilang haram-haram tuh dapat rumah warisan dari emaknya, kan enak banget itu. Dia ngaramin orang tapi kagak ngasih solusi gitu, kagak adil ini gitu. Jadi kalau urusan muamalat jangan make pandangan ibadah. Kalau ibadah apa kata Allah? Allah bilang haram jangan kerjain. Dia mau bikin sholat begitu nih, malam Jumat kita bikin sholat khusus malam, kagak boleh bikin sholat begitu. Ini puasa nih kita bikin puasa jenis baru katanya. Puasa hari apa? Puasa hari Pancasila. Ini tanggal 1 Juni kemarin gitu. Kagak boleh bikin puasa. Tapi kalau muamalat itu kan emang tujuan adanya muamalat itu untuk menutupi kebutuhan kita nih. Kita manusia ini punya hajat. Yang hajatnya tuh tidak mungkin kita bisa selesaiin sendiri, kudu ada pihak orang.
Syariat turun ngatur. Jadi sebelum Islam datang, orang-orang Arab sebelum Nabi Muhammad lahir udah pada jual beli, jual beli ini, jual beli itu, minjem ini, minjem itu, ngutang ini, ngutang itu. Syariat datang ngerapihin. Nih kalau begini zolim nih lu nih, udah jangan pakai riba, minjemin kan gitu. Kalau mau minta lebih jangan minjemin, namanya bagi hasil, itu modal kasih begitu, namanya mudharabah gitu. Jadi apa namanya, falsafahnya beda. Nah, jadi maksudnya begitu. Jadi pandangan ibadah ini ngikutin yang udah ada aja. Jadi gak usah capek-capek nyari ini itu, pandangan itu sahih apa enggak. Kalau udah dibilang mazhab Syafi'i udah beres gitu. Udah beres. Kita nih ada dokter bilang, Bapak ini sakitnya begini nih, maka Bapak nih jangan olahraganya jangan keras-keras. Bapak olahraga ya paling pagi itu jangan lari lah, jalan aja kira-kira 15 menit. Nanti setelah olahraga jangan minum dulu, duduk barang 2-3 sampai 5 menit baru minum air hangat. Habis itu nanti siang makan ini. Itu kita sama dokter percaya banget itu. Kagak ditanya, dok dalilnya apa nih kudu makan begini nih gitu. Ini siapa, penelitian mana yang bilang saya kagak boleh lari pagi begitu? Enggak pernah nanya kita begitu. Yakin banget kita apa kata dokter begitu. Suruh minum A begitu. Cuman kata Ustadz ini kata mazhab Syafi'i, ini hukumnya sunnah. Dalilnya apa tuh Ustadz? Begitu. Kalau Ustadz berani itu dia gitu. Men kalau dokter kagak berani, padahal sama itu. Sama gitu. Emang dikira Imam Syafi'i datang dari mana begitu asal ngasih, kan enggak begitu. Jadi apa namanya, sebagaimana kita percaya orang pada ahlinya, kenapa kita nggak bisa percaya sama ulama yang udah ahlinya? Kata ulama A bilang haram, udah haram udah. Kata ulama bilang sunnah, ya sunnah. Begitu. Apalagi masalah yang sudah selesai. Wanadhu itu sunnah. Jadi sunnahnya tangan kanan taruh di atas tangan kiri, tapi naruhnya di pergelangan kiri. Jadi ini kita ini tangan kanan ini ngepel pergelangan. Jadi bukannya di tengah-tengah sini, bukan di ujung sini juga, tapi di pergelangan begitu. Jadi di bawah dada, di atas pusar. Yang kita ini telapak tangan kanan ngepel pergelangan gitu. Ini sunnahnya begitu. Nah ini posisi tangan begini emang, tapi kalau Hambali tadi itu di atas di bawah pusar. Kalau Syafi'i di atas pusar, di bawah dada. Wa nadhurun, sunnah selanjutnya adalah maudhi'as sujud. Mata kita ini sunnahnya melihat tempat sujud. Jadi tempat sujud kita itu yang kita lihat. Illa indal ka'bati fayanzuruha, kecuali kalau sholatnya di depan Ka'bah. Sholat tidak berarti di Masjidil Haram ya. Ya sholat di Masjidil Haram, tapi kalau dia bagiannya ujung yang ketutupan tembok kan nggak kelihatan itu Ka'bah kan gitu. Ini kalau sholatnya di matof, di tempat orang muter tuh ya. Biasanya tuh kalau apa namanya, orang kita tuh itu 2 jam sebelum waktu sholat dia udah masuk tuh matof. Man kagak tawaf karena dia udah umroh, udah tawaf. Dia nunggu di pojok-pojok situ gitu. Nunggu apa namanya ya macam-macam, ada yang ngobrol, ada yang foto-foto, ada yang ngopi gitu. Ntar kan udah 1 jam masuk waktu sholat itu matof ditutup. Nggak boleh ada lagi yang masuk karena udah mau 1 jam sholat. Khusus buat orang yang tawaf aja gitu. Nah udah ditutup, udah nyiapin tempat gitu biar dapet tempat sholat pas depan Ka'bah. Orang yang kalau sholatnya depan Ka'bah itu tempat pandangan matanya tuh sunnahnya menghadap ke Ka'bah, bukan ke tempat sujud. Jadi tempat sujud ini apa namanya, bagi orang yang tidak berada atau tidak melihat Ka'bah. Kayak di lantai 2, lantai 3 tuh udah kagak kelihatan tuh. Tapi cakep memang, apalagi kalau subuh tuh ya, naik lift ke atas begitu pas di lantai 3 gitu. Sholat langitnya lega begitu. Kalau kita sholat di atas ya kiri kanan sih banyak jemuran soalnya, jadi kagak enak gitu. Kalau di sana kan langitnya lega gitu.
cuman nggak ngelihat Ka'bah, maka walaupun dia ada di Masjidil Haram, kalau nggak ngelihat Ka'bah, matanya tetap sunnahnya ke tempat sujud. Wa illa, dan kalau dia tidak di tempat sujud, tidak di tempat Ka'bah, inda qaulihi illallah, maka ketika dia tahiyat akhir atau sedang baca tahiyat, itu matanya pindah dari tempat sujud ke fayanzuru musabbihatahu, kepada telunjuknya. Jadi secara umum sunnahnya orang sholat itu menghadap tempat sujudnya, melihat ke tempat sujud. Kalau dia sholat di Ka'bah atau di sekeliling Ka'bah, maka dia melihat Ka'bah. Nah, ketika tahiyat itu melihat tempat sujud itu sepanjang sholat, ruku, i'tidal, kemudian berdiri, sampai kemudian pandangannya berpaling pindah ke telunjuknya ketika illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu sunnah dalam pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Sunnah yang keberapa tuh? 1, melafadzkan niat. 2, mengangkat tangan. 3, bersedekap. Yang keempat, melihat tempat sujud, kecuali kalau sholatnya di depan Ka'bah atau ketika membaca tahiyat, maka mata melihat ke telunjuknya, begitu. Kemudian yang kelima sunnahnya, wa yaqra'u du'a al-iftitahi akibat takbiratil ihram, baca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram selesai, bersedekap, sunnahnya baca doa iftitah. Jadi doa iftitah itu sunnah. Doa iftitah sunnah. Jadi Allahu Akbar, baca doa iftitah. Doa itu kan macam-macam. Ada yang Allahu Akbar kabira walhamdi, satu nih Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, satu. Ada yang kedua, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada baca a'udzubillah. Jadi a'udzubillah itu juga cukup menjadi iftitah. Ada bacaan yang lebih panjang, Allahu Akbar kabira ditambah wajjahtu wajhiyah. Jadi sebenarnya wajjahtu wajhiyah dengan Allahu Akbar kabira itu riwayatnya terpisah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, satu. Wajjahtu wajhiyah sampai wa ma'ana minal muslimin wa ma'ana minal musyrikin itu juga terpisah. Tapi ada beberapa riwayat dalam Imam At-Tabarani, dalam Mu'jam At-Tabarani ada bahwa riwayat itu bersatu tuh. Artinya ada riwayat yang mengatakan bahwa salah seorang sahabat ketika baca doa iftitah nyambung tuh, Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsir subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu terus. Nah, maka ini yang kemudian disukai oleh Imam Asy-Syafi'i karena mengumpulkan banyak kebaikan, gitu. Dikumpulkan banyak kebaikan. Dan ini adalah salah satu riwayat yang Nabi Muhammad memuji. Jadi ini kan Allahu Akbar kabira ini bacaan yang dibaca oleh salah seorang sahabat. Selesai sholat Nabi Muhammad balik badan, kemudian dia nanya, tadi lagi sholat saya dengar ada yang baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsir. Siapa yang baca begitu? Para sahabat tuh diam karena dianggapnya itu salah. Makanya enggak ada yang berani ngaku begitu. Cuman ada salah seorang yang ngaku, saya ya Rasul tadi yang baca begitu. Tadi lagi baca begitu, malaikat tuh ngantri di sekeliling kita mau catat itu nama orang yang baca Allahu Akbar kabir. Jadi bacaannya ini walaupun tidak dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, tapi diikrar, diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya ini yang disunnahkan gitu. Tapi baca yang lain juga nggak apa-apa. Allahumma ba'id baini. Kemudian ada doa iftitah dalam sholat tahajud itu kan berbeda lagi riwayat. Tapi ini hukumnya sunnah. Nah, sunnah doa iftitah itu menjadi hilang. Artinya tidak sunnah lagi bagi orang masbuk. Jadi kalau kita jadi makmum masbuk, imam
bagi makmum masbuk yang datang setelah Al-Fatihah imam tuh, begitu maksudnya. Jadi imam udah selesai baca Fatihah, kita baru datang. Itu kagak sunnah iftitah. Enggak. Justru yang wajib itu setelah takbiratul ihram langsung baca Al-Fatihah. Karena dikhawatirkan kalau sibuk dengan doa iftitah padahal sunnah, akhirnya imam udah ruku duluan, dia belum baca Al-Fatihah. Makanya bagi masbuk sunnah iftitah menjadi hilang. Itu berubah menjadi kewajiban membaca Al-Fatihah sebisa yang dia dapat gitu. Tapi kalau kita masbuknya imam masih baca Fatihah, itu kan walaupun gak ikut takbiratul ihram, tapi waktu kita masih panjang karena imam baru baca Ar-Rahmanir Rahim, kan begitu. Imam masih panjang waktu itu. Makanya kata ulama yang namanya masbuk tuh siapa sih? Masbuk tuh yang kagak ikut takbiratul ihram imam, apa masbuk yang kagak dapat waktu baca Fatihah gitu. Kalau saya sih bilangnya masbuk itu yang tidak punya cukup waktu baca Al-Fatihah bersama imam tuh namanya masbuk gitu. Maka orang ini nih tidak sunnah baca iftitah, langsung wajib baca Al-Fatihah begitu. Langsung baca Al-Fatihah. Itu yang ke sunnah yang kelima. Sunnah yang keenam at-ta'awudzu sirran qabla al-Fatihah, baca a'udzubillah sirron, lirih senyap sebelum surat Al-Fatihah. Fi kulli rakaatin, di setiap rakaat. Di setiap rakaat kan wajib Fatihah. Sebelum Fatihah baca a'udzubillahnya sirron, diam gitu. Ya kalau Zuhur Asar kan belum pasti diam. Tapi kalau Maghrib Isya Subuh kan dikeraskan. Maka a'udzunya sunnahnya dilirihkan. A'udzubillahi, baru kemudian bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah. Wa ta'minu ba'da faraghil Fatihah, membaca amin setelah surat Al-Fatihah itu hukumnya sunnah yang ketujuh. Tapi ini mazhab Syafi'i doang, ini mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab lain, katakanlah Imam Ahmad bin Hanbal. Ada satu mazhab yang tidak menyunnahkan amin, yaitu mazhab Imam Abi Hanifah. Jadi Imam Abi Hanifah itu habis Fatihah amin sunnah, cuman khusus bagi yang baca. Karena yang baca imam, maka yang amin imam aja. Makmum kalau kagak usah ngikut-ngikut. Itu Hanaf begitu. Nah, mazhab Hanaf itu banyak kalau sekarang ada di Pakistan. Pokoknya negara Muslim yang belakangnya Tantan tuh, pecahan Yugoslavia tuh banyakan Hanafi. Yang anjing bagi mereka nggak najis tuh. Kan kita waktu itu pernah lihat tuh ada perempuan cakep banget pakai kerudung, tapi peluk-pelukan sama anjing gitu. Cakepnya cakep bukan Indonesia, bukan begitu. Emang cakep kan beda kan, cakep orang luar negeri sama cakep Indonesia kan beda. Berdebu kalau Indonesia tuh mukanya tuh gitu. Kurang mulus. Itu dia peluk-pelukan anjing. Wah, ini orang Pakistan nih, orang Serbia nih, orang yang Ahnaf gitu. Nah, itu Hanafi itu nggak ada amin habis Fatihah bagi makmum, karena sunnah amin itu hanya untuk yang baca imam. Makanya dulu saya punya temen tuh lada lucu, dia cerita dia kuliah di Pakistan gitu. Nyampe Pakistan, namanya anak muda begitu, datang waktu sholat dia ke masjid gitu sendirian, kagak ngajak teman. Baru nyampe gitu dari Pakistan. Waktu itu sholat maghrib atau sholat isya gitu, imamnya selesai waladhdallin, dia amin begitu. Karena di Indonesia kan begitu biasa, yang amin sendirian dia begitu amin, akhirnya dilihatin orang gitu. Itu di Pakistan begitu. Kalau kita emang sunnahnya amin, dan amin aminnya makmum itu disunnahkan berbarengan dengan aminnya imam begitu. Waladhdallin biasanya 2 kali ketukan setelah waladhdallin, itu 2 amin gitu. Itu sunnahnya. Orang yang aminnya berbarengan dengan amin imam, maka salah satu riwayat menyebutkan Allah mengampuni dosanya yang telah lalu begitu. Itu salah satu fadilah mengucapkan amin.
Dan amin ini tanggung, ada empat bacaan. Ada amin, ada a-nya pendek amin begitu. Ada mimnya tasdid amin begitu. Tapi yang diafdolkan oleh ulama antara dua, a panjang amin sama a-nya pendek amin, itu salah dua dari empat bacaan yang dianjurkan. Itu yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitabnya Kasyifatus Saja. Jadi dari empat jenis amin, satu lagi saya lupa itu, dua yang dianjurkan dan ini masyhur dipakai oleh banyak ulama. Amin, a-nya panjang amin, satu lagi a-nya pendek amin begitu. Itu dua bacaan yang disunnahkan. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang, masih membahas tentang sunnah salat sampai yang ke-8. Tadi yang ke-7 tuh amin. Insyaallah yang ke-8 dan seterusnya di pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Sudah ya? Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.